Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi, pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan untuk topik kali ini, ada beberapa perkara yang menarik perhatian saya untuk dibahas ya. Ini terkait tentang perkembangan sepak bola di Indonesia. Hari ini Indonesia telah menampilkan pertunjukan ataupun reputasi yang sangat baik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN iaitu Timnas Indonesia. Dalam Timnas Indonesia ternyata ada pemain yang bermain di liga terbaik nomor 2 di dunia guys, iaitu J. Ejas. Nah, ada lagi beberapa pemain yang sebelum ini sudah gabung dengan Timnas Indonesia, tetapi ada beberapa siri perlawanan belum lagi ditampilkan ya dengan maksimal, seperti Kevin Dix, Eliano, Mes Hilgers, dan juga ada beberapa pemain yang mungkin ini merupakan stok ya untuk laga yang berbaki. Ada 4 perlawanan lagi tahun hadapan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk Indonesia meraih beberapa poin ya untuk melaju ke Piala Dunia. Nah, yang kedua guys, tentang momen sakral yang mana lagu Tanah Airku begitu tersebar ya di seluruh dunia, sehingga orang bukan asal dari Indonesia yang melihat, yang mendengar lagu Tanah Airku ini, mereka sampai menangis guys mendengar. Mungkin itu kali pertama mereka mendengar, karena ya saya sendiri bila ketika berada di Gelora Bung Karno sebelum ini melihat ya penampilan Timnas Indonesia, ketika lagu Tanah Airku dinyanyikan, wow, memang ada satu aura yang memang berbeda ya guys. Ada satu kekuatan di situ menyelubungi satu stadion. Jadi dalam proses Indonesia melaju pada babak-babak yang seterusnya, Indonesia pada awalnya dikatakan berada di grup neraka. Bayangkan kenapa dikatakan Indonesia berada di grup neraka. Dalam grup C itu ada timnas Arab Saudi, Jepang, ada timnas Bahrain, ada Australia. Jadi di dalam tim itu mereka sebenarnya sudah selalu menjadi langganan Piala Dunia. Tetapi di dalam grup C ini, Indonesia merupakan tim yang baru muncul ataupun baru sampai ke tahap ini. Mereka awalnya dipandang remeh. Tetapi apa yang telah berlaku, Indonesia hari ini, mereka telah beberapa seri perlawanan bisa mengalahkan juga tim-tim yang dikatakan grup neraka ini. Jadi itu yang menarik perhatian. Bukan saja kami ya, saya sendiri, malah ini menjadi perhatian publik dunia kerana Indonesia telah berjaya dari ASEAN ini melaju pada putaran ini, dan hari ini Indonesia berada di ranking pertama ataupun tempat yang teratas meraih poin, iaitu setakat ini 6 poin yang Indonesia perolehi pada kualifikasi Piala Dunia round yang ketiga ini. Kalau sebelum ini Thailand merupakan tim yang kuat juga di Asia Tenggara ini, mereka hanya berjaya meraih 2 poin ya untuk babak putaran yang ketiga ini. Seterusnya Vietnam 4 poin, Indonesia yang masih berbaki 4 perlawanan lagi, mereka sudah meraih 6 poin. Jadi Indonesia telah mencetak lagi sejarah negara pertama yang meraih poin yang tertinggi dalam kualifikasi round yang ketiga ini. Wow, ini sangat menarik untuk dibahaskan tentang perkembangan sepak bola di Indonesia. Dan bila melihat tentang pemain-pemain Timnas Indonesia, mungkin ada yang bertanya kenapa seperti Eliano, Mes Hilgers, Kevin Dix jarang tampil pada perlawanan sebelum ini. Sebenarnya bila saya melihat dan mendengar ya, ketika Pak Erick Thohir diwawancara oleh sebuah media besar ya di Indonesia, ternyata mereka ini perlu lagi diwujudkan chemistry ya sesama pemain. Karena ya saya lihat pun itu satu perkara ya yang menjadi kekuatan untuk Timnas Indonesia apabila
mempunyai chemistry yang cukup baik. Lihat sejak ketika beberapa seri perlawanan ketika Indonesia menghadapi timnas China, Indonesia dikalahkan. Sedangkan pada awalnya timnas China ini adalah tim yang dijangkakan bisa dikalahkan oleh timnas Indonesia, tetapi sebaliknya. Jadi ternyata bila menghadapi timnas Arab Saudi yang baru-baru ini guys. Nah, bayangkan Arab Saudi pelatihnya sebelum ini Roberto Mancini yang merupakan pelatih yang hebat juga ya, tetapi telah dikalahkan oleh timnas Indonesia ya, sehingga berganti pelatih timnas Arab Saudi. Kalau sebelum ini Mancini telah ditukar ya akibat daripada kekalahan beberapa seri perlawanan, dan dengan Indonesia perlawanan pertama mereka dapat imbang. Pada perlawanan yang kedua itu, nah di situ saya lihat dengan chemistry yang sangat baik ya sesama pemain, mereka bisa mencetak meraih 2 jaringan ya, 2-0 bersempena dengan 20 hari bulan. Itu cukup menarik ya momen itu, dan tarik itu ataupun hari itu adalah hari bersejarah, 2-0 bersamaan dengan 20 hari bulan. Jadi apa yang saya dapat lihat ya tentang apa yang membuatkan timnas Indonesia ini bisa sampai ke sini, ternyata kerana salah satunya ya apabila Pak Erick Thohir gertak, timnas Indonesia langsung meledak. Sebab sebelum menghadapi Arab Saudi, saya ada melihat beberapa video ya yang mana Pak Erick Thohir mengatakan bahwa dia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kekalahan timnas Indonesia, dan saya bersedia untuk mengundur diri, katanya gitu. Tetapi setelah perlawanan menghadapi Arab Saudi di situ, memang satu penampilan yang cukup baik guys, sehingga pada babak yang pertama saja begitu banyak percubaan-percubaan yang telah dilakukan oleh pasukan timnas Indonesia menggugat kedudukan pertahanan timnas Arab Saudi. Itu babak pertama. Pada minit pertama saja, sebelum sampai minit pertama, sudah Indonesia membuat satu kejutan, memberi tekanan, memberi kejutan pada timnas Arab Saudi, sehingga Indonesia bisa meraih ya 2 jaringan, dan Arab Saudi langsung tidak dapat menembusi pertahanan timnas Indonesia. Sedangkan dalam timnas Arab Saudi ini ada pemain yang begitu jago ya guys, yang siapa namanya itu, yang dikatakan pernah bermain dengan berhadapan dengan Ronaldo, berhadapan dengan Lionel Messi ya, tetapi apabila berhadapan dengan timnas Indonesia, satu kejutan, satu kesempatan, dan juga satu peluang timnas Indonesia dengan kombinasi pemain yang mempunyai chemistry yang cukup baik bisa mengalahkan timnas Arab Saudi. Nah, ke depan ini ada berbaki 4 laga lagi yang akan ditempuhi oleh timnas Indonesia. Sudah pasti dengan gabungnya beberapa pemain seperti Kevin Dix, Mes Hilgers, Eliano, dan pemain-pemain yang lain, ini juga akan memperkuatkan timnas Indonesia. Lagi-lagi Indonesia ada pemain baru, yaitu oleh Romini, yang mana beliau ini merupakan penyerang yang cukup tangguh guys. Baru berusia 24 tahun, tetapi dari segi performance-nya di klubnya memang cukup luar biasa. Jadi inilah yang bakal akan tampil pada perlawanan yang selanjutnya ya pada tahun hadapan. Jadi satu kebangkitan untuk timnas Indonesia pada era Pak Erick Thohir ini cukup memberi kesan ya terhadap tim yang ada di Asia Tenggara ini, sehingga Madam Pang bertemu dengan Pak Erick Thohir ya, mungkin mempelajari sesuatu. Selain daripada itu, TMJ juga ya turut bertemu dengan Pak Erick Thohir. Mungkin tidak tahu apa yang diperbincangkan. Yang saya lihat di media sosial, pelatih Persib ada ya, lepas tu JDT dia punya pengurus ataupun pemilik klub
terbesar di Malaysia, iaitu Tengku Mahkota Johor pun bertemu dengan Pak Erick Thohir. Ini mungkin ada satu rencana yang sangat besar ya, yang bakal akan merubah suasana sepak bola di Asia Tenggara ini. Sebab ini merupakan rekod di mana dari ASEAN ini Indonesia telah melangkah sangat baik ya, dia punya prestasi, dan saat ini satu-satunya yang menjadi wakil dari ASEAN ini adalah Timnas Indonesia. Dia berhadapan dengan tim-tim yang sudah terbiasa dengan langganan Piala Dunia. Jadi seterusnya berkaitan dengan tangisan seluruh dunia ya, menyaksikan momen sakral tanah airku. Saya melihat daripada media sosial ya, lagu Tanah Airku apabila dimainkan, ramai orang-orang asing sana sampai menangis guys apabila mendengar lagu Tanah Airku ini, sehingga mereka rasa teruja kagum dengan sentuhan lagu Tanah Airku ini. Jadi saya pernah melihat ya beberapa berita ataupun berkaitan dengan lagu Tanah Airku, ada dikatakan bahwa cadangan untuk lagu Tanah Airku ini akan diputar ya, ataupun dimainkan ketika Piala Dunia tahun 2026. Itu masih dalam pertimbangan. Tidak tahu perkara itu sahih atau tidak, tapi saya melihat di media sosial benda itu ada ya, komen-komen orang gitu. Banyaklah komen gitu yang bahwa lagu Tanah Airku itu adalah salah satu lagu yang bakal akan dimainkan pada Piala Dunia nanti, pembukaan itu. Jadi ini pasti akan memberi satu suasana yang menarik, dan juga Indonesia pasti selepas ini lebih terkenal lagi. Sekarang ini lagu Tanah Airku sejak pun sudah negara-negara asingnya ataupun komentator media-media asing juga turut teruja kagum dengan begitu sakralnya lagu Tanah Airku ini. Jadi apa yang paling penting sekarang ini adalah dari segi komitmen para pemain dan juga dukungan para supporter ya. Itu juga menjadi satu bentuk ya motivasi kepada pemain, yang mana apabila timnas Indonesia menang maka itu harus dipuji, tetapi apabila kalah diharap agar supporter janganlah memberi kecaman terhadap pemain seperti yang telah berlaku pada Marcelino. Sebelum ini saya mengikuti ya perkembangan di media sosial setelah Marcelino tampil ya beberapa seri perlawanan sebelum ini. Dari segi performance-nya itu mungkin agak kurang menarik bagi pandangan teman-teman ataupun sebahagian netizen. Maka Marcelino dikecam habis-habisan. Tetapi baru-baru ini Marcelino telah mencetak sejarah. Marcelino telah menyelamatkan maruah Indonesia ya. Satu Indonesia terselamat maruahnya dari segi sepak bola apabila mencetak 2 gol. Kalau dilihat mungkin ada 2 atau 3 atau 4 gol sepatutnya ya, kalau boleh melepasi percubaan-percubaan yang telah dilakukan oleh Marcelino ketika menghadapi Arab Saudi baru-baru ini. Tetapi yang pastinya Indonesia menang atas kerjasama satu tim ya yang dicetak oleh Marcelino. Sebenarnya ini adalah kerjasama satu tim ya, dengan hadirnya kerjasama J.Ijaz, Rizky Ridho dan teman-temannya yang lain. Itulah yang menjadi kekuatan chemistry yang cukup baik yang membantu memperkuatkan pemain-pemain timnas Indonesia hari ini. Jadi untuk program yang seterusnya saya melihat Pak Erick Thohir sangat serius ya membawa sepak bola di Indonesia ini agar sampai ke Piala Dunia. Jadi beruntunglah teman-teman yang ada di Indonesia karena mempunyai seorang ketua umum yang sangat berwibawa, sangat mengetahui selok-belok tentang dunia sepak bola, dan juga memang dia adalah ahlinya lah. Bagi saya Pak Erick Thohir memang ahli dalam sepak bola sebab dia lebih mengetahui. Dan saya pasti dan juga yakin selepas ini Indonesia pasti akan lebih dikenali di seluruh dunia lagi. Dan semoga dengan kebangkitan sepak bola di Indonesia akan dapat merubah persepsi negara-negara sekitar Asia Tenggara ini. Dan semoga perkembangan sepak bola di Indonesia menjadi satu motivasi kepada
tim yang ada di Asia Tenggara ini agar terus sama-sama maju ke hadapan seperti mana apa yang telah dilakukan oleh Indonesia. Jadi guys, itu saja untuk kali ini info yang sangat menarik ya tentang perkembangan sepak bola di Indonesia yang bakal akan tampil lagi pada tahun hadapan di Piala Dunia kualifikasi putaran yang ketiga menghadapi 4 lagi laga yang Indonesia pasti. Bagi saya ada lihat ya ataupun prediksi saya 3 laga, yaitu menentang Bahrain, Indonesia pasti menang. Menentang Australia pasti menang, menentang China pasti menang. Cuma Jepang saja guys. Jepang ini tim jago. Tetapi sungguh pun begitu, kita belum pasti lagi ketika perlawanan itu betul-betul berada di lapangan. Itu barulah yang sebenarnya. Sebab sebelum ini memang dari segi 20 menit awal tuh menghadapi Jepang cantik sangat dia punya kombinasi pemain-pemain timnas Indonesia ya. Tetapi selepas daripada itu di situ sudah berubah. Jadi 3 laga pasti Indonesia meraih 9 poin dan Jepang kita doakan agar timnas Indonesia bisa meraih poin dan kita doakan agar Indonesia bisa sampai ke Piala Dunia. Jadi Indonesia satu-satunya harapan ASEAN untuk mewakili ASEAN ini, Asia Tenggara, untuk melaju pada putaran ketiga dan juga sampai ke Piala Dunia. Kita doakan sama-sama dan dukung semua. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.